Halo sobat nih, Megas lagi Evolution Begin with a Big 3. Langsung aja kita gaskan lagi. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah ledakan energi spiritual terjadi, Xiu, kekuatan Xiu yang kembali terekspos membuat dirinya harus dihantam oleh senjata nuklir. Namun untuk kali ini, Xiu yang telah ada di tingkatan 3 extraordinary membuatnya sungguh sangat kuat dan kebal dari serangan senjata nuklir sekalipun. Namun untuk Xiu yang telah 2 kali serang oleh misil senjata pemusnah massal, membuat dirinya memutuskan untuk balas dendam. Balas dendam untuk menyerang menginvasi kota milik ras manusia. Sedangkan di sisi lain saat ini pihak manusia mereka bertarung mati-matian mempertahankan kota dari serangan para monster. Para monster yang tidak kuat dengan energi spiritual yang ada di sekitaran area hutan. Pertarungan para pasukan penjaga itu sungguh sangat luar biasa mengerikan. Karena memang mereka harus menghadapi ribuan monster yang datang ke kota yang telah mereka jaga. Keadaan pun semakin chaos ketika tembok pembatas yang mereka bangun juga mulai rusak satu persatu. Membuat para monster-monster itu mulai dapat menerobos masuk ke dalam benteng kota. Namun karena monster-monster yang masuk kali ini hanyalah monster-monster yang tidak kuat menahan energi spiritual yang ada di hutan. Yang artinya monster-monster yang menyerang kali ini hanyalah monster-monster kelas rendah. Membuat para pasukan penjaga mereka masih dapat menahan serangan dari para monster. Namun di sini pihak manusia mereka juga tahu kalau gempa bumi yang sebelumnya terjadi membuat tembok pembatas mulai runtuh dan itu sungguh sangat berbahaya. Sedangkan yang ada di luar gerbang kota, pertarungan unit penjaga dengan para monster sungguh sangat luar biasa mengerikan. Desingan peluru terjadi di mana-mana. Walaupun jumlah monster yang menyerang sungguh sangat banyak, tapi di sini pihak manusia mereka masih dapat menahan serangan itu dengan jumlah pasukan yang mereka miliki. Sial. Kebanyakan dari monster-monster ini ada di tingkatan 7 dan mereka terlalu berbahaya. Jika kita tidak segera membunuh mereka, kota ini akan segera hancur, ujar salah seorang penjaga, master penjaga dari kota ini. Namun hal yang mengejutkan akhirnya terjadi kembali ketika getaran gempa bumi terjadi untuk kedua kalinya. Sial, gempa lagi. Namun untuk para monster yang merasakan getaran gempa untuk kedua kalinya, mereka pun ternotis dan memutuskan untuk segera pergi dari tempat ini. Melihat tingkah para monster yang tiba-tiba saja mundur dengan teratur, membuat pihak manusia mereka bingung dan menganggap, apakah kita sudah menang? Apakah mereka semua mundur karena gempa yang sebelumnya? Ujar para penjaga itu. Namun untuk para penjaga sebelum mereka merasa lega, tiba-tiba saja kabut gila tiba-tiba saja muncul menutupi seluruh area penjagaan kota. Apa-apaan ini? Kenapa tiba-tiba saja kabut muncul? Selain kemunculan kabut yang tiba-tiba, di sini para penjaga mereka juga terkejut dengan munculnya. Mereka terkejut melihat ada sesuatu yang bergerak ke arah mereka. Di mana sesuatu yang bergerak itu sungguh sangat besar bersamaan dengan para monster-monster lainnya yang jauh lebih kuat lagi. Dan jelas ini adalah rombongan milik Xiu yang datang dengan kekuatan penuhnya. Melihat Xiu datang dengan kekuatan penuh membuat para penjaga sungguh sangat syok. Gila, ini sungguh gila. Ini berbeda daripada gelombang monster yang sebelumnya. Gelombang energi yang dipancarkan itu terlihat seperti lautan energi. Kita tidak akan pernah bisa. Kita tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menang, ujar penjaga yang melihat Xiu datang ke arah mereka. Melihat Xiu datang, di sini ketua tim penjaga berujar, "Semuanya, kita harus segera pergi dari tempat ini. Semuanya, kalian harus segera mundur. Bunyikan alarm dan segera lakukan evakuasi kepada semua orang yang ada di dalam kota. Siapapun yang bertahan hidup cepat laporkan hal ini kepada markas pusat. Jika tidak, kita semua pasti akan mati karena ini yang datang adalah Sang God Tree." Xiu, ia pun mengeluarkan akar-akar gilanya, mengeluarkan semua akar gilanya di tengah-tengah area kota, merangsek masuk ke dalam kota dan membuat kota menjadi benar-benar chaos. Bahkan di sini Xiu yang membuat para penduduk kota tidak lagi memiliki akses untuk dapat pergi kemanapun yang mereka mau. Dalam arti lain, kota ini telah terkepung. Dan di sini Xiu ia juga berujar,
bantai. Ya, para monster-monster milik Ziyu mulai bergerak, menyerang, menangkap mereka semua manusia yang ada di dalam kota. Dan tidak akan membiarkan satu orang pun dapat lolos dari sergapan yang dilakukan oleh Ziyu. Dan ini adalah pemandangan yang sangat-sangat mengerikan bagi umat manusia yang ada di kota ini. Bahkan untuk mereka yang bersembunyi di dalam bangunan, di dalam gedung tertinggi sekalipun, mereka tidaklah lolos dari sergapan Ziyu. Ya, melihat hal itu, ketua tim pengawas ia berujar, "Demon Tree, matilah kau!" Ujar kampret tua itu sembari menembakkan senjatanya kepada inti milik Ziyu. Tapi di sini Ziyu yang tidak merasakan apapun, ia pun menangkap sosok Pak Tua itu. Walaupun di sini Pak Tua itu terus berujar, kami manusia tidak akan pernah kalah. Kami tidak akan pernah membiarkan kalian hidup bebas. Kalian akan mati, kalian pasti akan mati. Kami akan membunuh kalian semua, monster yang ada di dunia ini. Ya, kalian telah mencoba untuk melakukannya, ya kan? Di sini Ziyu ia juga berujar, "Sekarang kami datang ke kota ini hanya untuk memastikan satu hal, bahwa hidup dan juga takdir planet ini bukanlah kalian manusia yang menentukannya." Jar Ziyu menghajar kampret tua itu. Setelah berhasil melakukan penaklukan kota, di sini Ziyu ia pun membiarkan semua pasukannya untuk bersenang-senang, menikmati semua fasilitas yang ada di kota ini. Baik itu makanan maupun pakaian, semuanya ini menjadi milikku, ujar Qian yang begitu antusias dengan semua pakaian yang ada di mall ini. Karena ya, mau bagaimanapun Qian masih tetaplah memiliki pikiran manusianya. Sedangkan untuk Xiaoqing, ia berujar, "Master, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" "Ya, kita hanya perlu menunggu mereka untuk datang dan bernegosiasi," sambut dari Ziyu. Namun di sini Xiaoqing ia juga berujar, "Master, posisi kota yang telah kita duduki ini ada di sekitaran Misty Mountain, dan itu berlokasi di sisi barat dari tempat Federasi berada. Dan itu juga membuatnya mudah untuk dapat bertahan tapi sulit untuk menyerang. Dan jika saja Federasi melakukan penyerangan besar-besaran seperti yang sebelumnya, itu akan sulit bagi kita untuk dapat bertahan pula." Namun di sini Xiaoqing ia juga membuat sebuah peta dan ia juga mengatakan kalau sebaiknya kota Qingfeng dijadikan sebuah batas wilayah yang memisahkan antara wilayah milik Ziyu dan juga Federasi. Dan jika Ziyu dapat mengelola kota ini dengan benar, maka kota ini pasti akan makmur. Dan ketika Ziyu kembali melepaskan kabutnya, itu akan membuat kita tidak akan lagi takut akan bom nuklir sekalipun, meskipun Federasi akan kehilangan 1/8 wilayah yang telah mereka jaga. Tapi ya, selama Master tidak menyerang mereka, kurasa mereka seharusnya tidak akan berani untuk mengganggu Master lagi, ujar dari Xiaoqing. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Ziyu. Ya, itu loh maksudku. Tapi ya, tetap saja kita harus sedikit jahat kepada mereka, ya kan? Namun, untuk langkah ke depannya itu semua akan tergantung dengan respon yang akan diberikan oleh manusia itu sendiri, ujar dari Ziyu yang ternyata ia telah mengirimkan seorang manusia untuk melaporkan tentang apa yang telah ia mau. Karena memang sebelumnya Ziyu ia berujar, kembalilah kau kepada Federasi dan laporkan kepada mereka untuk segera menyerahkan orang yang telah menyerangku dengan senjata nuklir. Jika tidak, semua warga yang ada di kota ini, 200.000 manusia yang ada di kota ini, mereka semua benar-benar akan mati, ujar dari Ziyu. Namun ya, melihat Ziyu yang mengirimkan seseorang, membuat Xiaoqing ia bertanya, "Master, apakah Federasi benar-benar akan menyerahkan orang itu? Orang yang telah mengirimkan bom nuklir itu?" "Ya, aku tidak hanya ingin mengambil orang itu, tapi aku juga ingin sebuah statement dari Federasi. Bahkan jika orang yang datang hanyalah seorang suruhan ataupun kroco, aku tidak peduli. Karena jika kita menukar para manusia yang telah kita tangkap dengan orang itu, ini akan menjadi pertama kalinya bagi manusia bertekuk lutut di hadapan para monster. Dan ini akan cukup untuk dapat menurunkan moral dari Federasi. Jika mereka tidak mau menyerahkan orang yang telah mengirimkan bom nuklir itu dan tidak mau menyelamatkan rakyat yang telah tertangkap ini, ya, maka Federasi akan dianggap sebagai pihak kriminal yang telah meninggalkan warga kota. Dan itu juga akan membuat seluruh dunia akan menentang Federasi. Yang pada akhirnya aku tetap tidak peduli tentang apa yang akan Federasi itu pilih. Mereka tetap akan kehilangan muka mereka, ujar dari Ziyu. Sementara di sisi dunia belahan lainnya, saat ini di Jepun, negaranya Naruto,
Terdapatlah dua monster raksasa yang saling bertemu, monster penguasa yang akan menjadi ancaman di wilayah itu. Selain dua monster tingkat atas itu, terdapat juga Beast, monster serigala yang sangat luar biasa mengerikan. Bahkan terdapat juga monster lainnya yaitu seekor badak mutan yang sungguh sangat kokoh. Bahkan ada juga seekor raja bawah tanah yang di masa depan mereka semua akan bertarung melawan Xiu dengan sangat-sangat brutal. Sedangkan di sisi lain, saat ini Xiu ia telah memiliki 1,6 juta poin evolusi. Ia sungguh bingung tentang mau diapain lagi poin ini. Tapi ya di sela-sela itu ada yang memanggil dirinya. Master, apakah kau memanggil kami? Ujar dua monster kuno milik Xiu yaitu Mahmud itu dan juga Raptor. Dan di sini Xiu ia juga tahu kalau bakat yang dimiliki oleh monster-monsternya ini tidak boleh disia-siakan. Maka dari itu, di sini Xiu ia berujar, aku memanggil kalian karena aku ingin memberikan kalian life essence dan juga mengkonfirmasi status kalian. Ya, baiklah. Kau akan dipanggil sebagai Glacier dan kau akan dipanggil sebagai King Zhao. Ujar dari Xiu kepada Raptor itu. Baiklah. Sekarang ambillah life essence ini dan teruslah menjadi lebih kuat lagi. Ujar Xiu sembari memberikan life essence miliknya kepada dua monster barunya itu. Dan masing-masing dari mereka ada di tingkatan extraordinary tingkat 1. Dan itu juga membuat Xiu lengkap dengan 9 monster yang akan bekerja di bawah kendalinya sang 9 General Monster. Sedangkan di sisi lain saat ini di kantor pusat federasi pemerintah mereka melakukan rapat internal. Di sini pihak manusia memang tidak menduga kalau ternyata Demon Tree dapat bergerak bahkan dapat memimpin ribuan monster untuk dapat menyerang sebuah kota. Di sini pemerintah melakukan sebuah rapat yang membahas tentang tuntutan Xiu untuk dapat bertemu dengan orang yang ada di balik penyerangan bom nuklir yang sebelumnya telah ditembakkan itu. Namun di sini melihat Xiu yang sepertinya ingin melakukan sebuah negosiasi untuk menukarkan para sandera dengan orang dalang di balik bom nuklir itu membuat para pemimpin sadar kalau Xiu sang Demon Tree ia sangat mirip sekali dengan manusia. Sini rapat bagian para pemimpin ini berlangsung cukup alot di mana pemerintah tahu jika mereka mengirimkan dalang di balik penyerangan itu, jelas orang itu kemungkinan besar pasti akan mati. Tapi di sini dalang di balik bom nuklir itu ia pun tidak peduli. Ia berniat untuk datang langsung menghadap kepada Xiu walaupun ia tahu kalau itu akan membunuhnya. Dan benar saja, kini beberapa saat kemudian, rombongan para perwakilan dari federasi berjalan menuju kota yang telah dikuasai oleh Xiu. Dan ternyata untuk dapat memasuki kota tidaklah mudah, karena memang ternyata akses keluar masuk kota telah ditutup oleh akar gila milik Xiu. Di sini jenderal yang bertanggung jawab atas bom nuklir itu ia berujar, jika aku tidak melihatnya secara langsung, aku tidak akan percaya dengan apa yang telah aku lihat ini. Sedangkan untuk Xiu yang melihat iring-iringan itu datang, ia berujar, ya akhirnya ketua federasi telah tiba. Sebelum jenderal itu masuk, di sini salah satu pasukan extraordinary yaitu bocah yang sebelumnya pernah dibakar oleh Shocking ini. Ia sungguh sangat yakin kalau ia dapat membunuh Xiu. Ya, Demon Tree itu, ya dia benar-benar sangat sombong. Setidaknya aku juga telah ada di ranah extraordinary. Dan jika aku memiliki kesempatan, aku benar-benar akan mempertaruhkan nyawaku untuk dapat membunuhnya. Ujar si kampret ini sebelum ia memasuki ke dalam kota. Tapi begitu ia masuk ke dalam kota, ia langsung disambut oleh para monster-monster milik Xiu. Dan itu membuatnya langsung kena mental. Ditambah ketika ia mendengar sorak-sorakan para monster-monster itu. Namun untuk dirinya yang masuk pertama kali ke dalam kota ini, ternyata ia disambut oleh Bull Demon yang sungguh sangat luar biasa gagah. Namun melihat aura yang dilepaskan oleh Bull Demon yang merupakan salah satu general monster milik Xiu, di sini kampret kecil ini ia sungguh sangat shock. Tunggu sebentar. Kami datang untuk negosiasi, ujar si kampret ini dengan terbata-batanya melihat sosok dari Bull Demon itu. Di sini Bull Demon ia juga berujar, ya ikut aku, sambut dari Bull Demon. Ya, melihat Bull Demon dapat berbicara membuat kampret ini tidak menduga kalau ternyata monster yang ada di hadapannya dapat berbicara. Hei, banteng ini, dia bisa berbicara manusia?
Selain Bull Demon, bocah kampret ini yang melirik ke sekitar, ia mendapatkan satu monster jenderal milik Ziyu yang lainnya. Dan kali ini yang ia lihat adalah QB. Sialan, mereka sungguh sangat mengerikan, ujar kampret ini. Dan itu sungguh sangat mengerikan bagi pihak manusia yang memasuki kota. Karena memang mereka telah dipantau 360 derajat dari segala arah oleh para monster-monster gila milik Ziyu. Yang jelas sungguh sangat luar biasa mengerikan. Dan kini setibanya di hadapan Ziyu, Pak Tua ini sebagai dalang di balik bom nuklir itu, ia pun muncul dan ia menghadap Ziyu. Dan untuk Pak Tua ini yang melihat pasukan milik Ziyu membuatnya tidak percaya dengan apa yang telah ia lihat Demon Tree itu. Dia memiliki pasukan yang sangat mengerikan. Jadi ya Jenderali, ia bertarung melawan monster gila ini. Tekanan ini sungguh gila. Namun melihat Pak Tua itu ada di tengah-tengah mereka, di sini para rakyat jelata, mereka pun memanggilnya, menyorakinya, meminta untuk dapat diselamatkan. Jenderal Zhou, tolong kami, selamatkan kami. Ya, para rakyat jelata mereka yang ada di kota ini, mereka semua memohon untuk nyawanya. Dan untuk Pak Tua yang bernama Zhou, ia pun berujar di hadapan Ziyu. Aku Jenderal Zhou Yan dari pusat federasi. Akulah dalang di balik peluncuran bom itu. Oh, seorang jenderal rupanya. Ujar dari Ziyu. Ya, aku adalah seorang jenderal. Dan karena aku telah ada di tempat ini, cepat bebaskan semua warga kota. Kau berani menyuruhku? Ujar Ziyu disambut oleh para monster-monster miliknya dan merasakan tekanan gila dari para monster-monster itu. Di sini para pasukan extraordinary yang mengawal Jenderal Zhou, mereka sungguh sangat syok dan juga takut. Gila, apaan ini? Apakah mereka akan menyerang kita? Pikir para pasukan penjaga. Gila, ini terlalu gila. Ini mengerikan. Di tempat ini terlalu banyak monster yang ada di tingkatan extraordinary. Bahkan yang terlemah sekalipun mereka ada di tingkatan 6. Gila, ini terlalu gila. Terutama monster yang ada di atas sana. Meskipun ia terlihat diam, tapi aku merasa kalau aku sedang diawasinya. Dan jika bukan karena adanya Demon Tree di tempat ini, aku jamin monster itu pasti dia akan membunuh kami sejak tadi. Ini gila, anak buahnya saja semengerikan ini. Lantas bagaimana dengan Demon Tree itu sendiri? Dia adalah monster. Dia adalah raja monster yang sesungguhnya, ujar para pasukan penjaga itu. Tapi di sini Jenderal Zhou ia berujar, tenang semuanya. Demon Tree, aku mohon, lepaskanlah mereka. Tolong lepaskan mereka semua. Mereka semua tidaklah bersalah. Ya, namun menurutmu kenapa semua hal ini dapat terjadi? Sambut dari Ziyu. Di sini Ziyu ia juga berujar, aku tidak peduli apakah kau dalang di balik ini semua. Apakah tidak? Aku tidak peduli. Aku juga tidak peduli kalau kita harus melanjutkan perang apakah tidak dengan kalian setelah semua yang telah terjadi. Tapi kalian harus ingat satu hal. Jika kalian berani sekali lagi menunjukkan diri kalian di hadapanku, aku akan pastikan seluruh dunia akan tahu siapa aku yang sebenarnya. Dan satu-satunya yang akan menunggu kalian adalah sungai darah dan juga pembantaian yang tidak pernah kalian bayangkan. Namun karena kau telah menunjukkan ketulusanmu, aku akan menepati janjiku. Aku akan membebaskan semua warga kota, tapi kau harus mengirimkan orang untuk dapat membawa mereka semua. Dan ingat, mulai saat ini, kota ini akan menjadi negara kabut. Dan untuk manusia yang berani menginjakkan kaki mereka di tempat ini, di negara kabut ini, mereka akan mati. Ujar Ziyu yang mengakhiri episode kali ini. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Thank you, bye. Dan di mana di part selanjutnya Ziyu akan mendapatkan pasukan yang lebih mengerikan lagi. Dan akan ada pertarungan monster-monster milik Ziyu untuk dapat menaklukkan wilayah lainnya, memperebutkan tambang-tambang kristal, dari kristal api, es, besi, emas, semuanya. Area tambang akan dikuasai oleh Ziyu. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Thank you, happy weekend. Halo sobat Nime, gas lagi. Evolution begin week a big 3. Langsung aja kita gaskan lagi awal bulan ini. Ya udah, langsung aja gaskan.
Mereview sedikit dari part sebelumnya, setelah Ziyu berhasil menduduki kota di sini, Ziyu ia pun membebaskan para rakyat yang telah ia sandra dengan syarat kalau kota ini akan ia ambil alih dan mengancam akan membunuh semua umat manusia jika manusia berani-beraninya mengusiknya lagi. Setelah pertemuan dan juga negosiasi yang memang tidak menguntungkan untuk pihak manusia, di sini para pejabat pemerintah, begitu juga dengan federasi, mereka pun sungguh sangat syok dengan kekuatan yang ternyata dimiliki oleh Ziyu. Sungguh sangat luar biasa kuat. Bahkan mereka juga tidak menduga kalau ternyata terdapat monster Mahmud dan juga dinosaur yang merupakan hewan purba muncul di bawah kendali Ziyu. Selain itu, terdapat juga pasukan kuat milik Ziyu yang membuat pemerintah tidak mungkin untuk dapat melanjutkan perang dengan Ziyu dalam waktu dekat. Selain hal itu, di sini federasi mereka juga mengambil suatu langkah yang cukup bijak, di mana seorang pemimpin pemerintah ia meminta kepada Jenderal Zhao untuk segera mundur. Jenderal Zhao, untuk sementara waktu kau harus menahan diri. Ada gelombang serigala di dataran tinggi dan juga makhluk laut di pesisir pantai, serta kemunculan negara kabut di dataran utama. Saat ini kita telah terkepung dari segala arah, tapi ya setidaknya saat ini kita juga masih dapat bernegosiasi dengan Demon Tree itu. Maka dari itu, kita tidak lagi dapat mengalami kerugian yang lebih besar lagi. Oleh sebab itulah kau harus mundur dari jabatanmu. Dan benar saja, tak lama setelahnya, kini pemerintah mereka pun mengirimkan para tentara untuk segera mengevakuasi para sandera yang ada di kota Qinchen. Dan setelahnya, di sini Ziyu ia juga berujar, akhirnya semua telah dibersihkan. Dan di masa depan, manusia tidak akan lagi berani-beraninya macam-macam dengan kita. Dan mulai saat ini, kota ini akan kuserahkan kepada grup Nyet. Dan ingat, jaga kota ini dengan baik, ujar Ziyu kepada ketua pimpinan grup Nyet. Selain itu, karena memang Ziyu berniat untuk meninggalkan kota ini, di sini Mas Gondrong ia berujar, Master, aku telah membawa sebagian persediaan yang memang kita perlukan. Tapi saat ini masih banyak yang belum sempat aku pindahkan. Ya, tenang saja, masih ada banyak waktu untuk dapat memindahkan itu semua, ujar dari Ziyu. Dan untuk saat ini, bawa sajalah semua yang bisa kalian bawa. Dan sisanya, ayo kita pergi kembali lagi ke hutan, ujar dari Ziyu. Dan setibanya di area gunung, Ziyu ia pun melihat area hutan miliknya sungguh sangat hancur. Hancur terkena ledakan efek bom nuklir. Walaupun area tempat ini di mana dirinya tinggal hancur berantakan, di sini Ziyu ia merasa kalau hutan ini lebih baik atau lebih nyaman daripada kota. Dan melihat area hutan yang hancur berantakan, di sini Ziyu ia tidak kesal karena ia tahu kalau dirinya dapat memperbaiki ini semua dalam sekejap mata. Ya, seluruh area hutan telah tandus terkena serangan bom nuklir itu. Tapi ya sudahlah, ini tidaklah masalah karena dengan skill unik miliknya saja, Ziyu ia dapat memperbaiki area hutan dalam sekejap mata. Kembali subur seperti sedia kala. Ya, perfecto. Setelahnya, kini Ziyu ia pun kedatangan rekan-rekannya, yaitu White Tiger dan juga Bangau Sakti, serta Kian tentunya. Master, aku punya kabar baik. Lihatlah, White Tiger dan juga Bangau, dia bisa berbicara. Sungguh? Sambut dari Ziyu. Ya, cepat katakanlah sesuatu, ujar Kian kepada dua monster milik Ziyu untuk segera menunjukkan kemampuan bicara mereka. Ya, di sini White Tiger ia berujar, cepat cari master kita, semuanya akan mati. Mendengar hal itu, di sini Ziyu ia merasa ada yang janggal. Namun untuk Kian ia sungguh sangat senang. Dan ia juga berujar, katakan lagi, Bangau Sakti, katakanlah sesuatu. Aku tidak pernah menyerah, aku tidak pernah membiarkan kau lewat. Mendengar kata-kata dari kedua monster miliknya itu, di sini Ziyu ia merasa ada yang aneh. Jangan-jangan kalian berdua hanya cuma tahu beberapa kalimat doang ya? Dan kecurigaan Ziyu ternyata benar adanya ketika kedua monster ini hanya terus mengulangi kata-kata yang sebelumnya tadi. Dan itu membuat Ziyu yang melihatnya ia sungguh sangat frustasi. Kukira ya kalian ini beneran bisa bicara, bah. Bangau Putih, aku tahu kalau White Tiger itu memang bodoh, tapi aku tidak menyangka kalau kau sama aja bodohnya. Waduh,
Kau memang awalnya jarang mendapatkan sorotan, bahkan bisa dikatakan kalau aku sering lupa tentang dirimu. Bahkan jika kau melarikan diri sekalipun, mungkin iya, aku tidak akan menyadarinya. Maka dari itu kau, Master, aku akan mati. Ya, ujar Bangau Sakti itu kabur dari Ziu. Setelahnya, kini Ziu pun ia melihat area hutan, lebih tepatnya area pegunungan batu. Di sini Ziu ia juga tiba-tiba saja menghancurkan semua batu-batuan itu dengan skill Flying Blade miliknya. Ya, peningkatan Knife Blade ini level 3 ini sungguh sangat mengagumkan. Tidak hanya jarak serangannya yang semakin jauh, tapi ya kekuatannya juga sungguh sangat luar biasa signifikan meningkat. Dan jelas ini sungguh sangat menakjubkan, ujar dari Ziu. Selain itu, di sini Ziu ia juga meningkatkan dua skill miliknya yang lainnya, yaitu skill ilusi dan juga skill spiritual field. Hey, aku dapat menggabungkan dua skill ini bersama-sama dan itu akan menciptakan skill yang sangat mematikan. Menjebak musuh di dalam kabut gila dan juga melemahkannya dengan menggunakan spiritual field. Ini sungguh sangat kemampuan yang sangat luar biasa, tidak terkalahkan. Pikir dari Ziu. Selain itu, Ziu ia juga senang karena ia berhasil menemukan tambang spiritual stone yang ada di kota Kinceng. Kota yang memang sebelumnya telah ditaklukkan oleh Ziu. Ya, walaupun jumlahnya memang tidak banyak, tapi kini aku telah mengumpulkan 4 spiritual stone yang berbeda. Selain itu, di sini Ziu ia juga tahu kalau para monster yang ada di sekitaran pesisir laut akan segera naik ke daratan. Dan sebelum bencana itu terjadi, aku harus jadi lebih kuat lagi. Dan karena aku telah menguasai sebagian wilayah yang ada di area gunung, kini langkah selanjutnya adalah memperluas wilayah di utara. Dan untuk di wilayah utara sendiri ternyata merupakan tempat yang sangat misterius, yang sangat dingin, di mana musim dingin terus berlangsung sepanjang tahun. Dan yang mengejutkan ternyata di tempat itu terdapat beberapa orang yang tinggal di tempat itu. Seperti ya kerajaan Luo yang berlokasi di utara. Namun untuk wilayah utara itu sendiri mengalami pengikisan untuk manusia dalam jumlah yang cukup signifikan. Karena memang di tempat itu penuh dengan para monster yang sangat luar biasa banyak. Selain di wilayah utara yang sangat dingin yang dipenuhi oleh para monster-monster kuat, hal yang sama berlaku juga dengan wilayah padang pasir, aliran sungai, bahkan wilayah yang jarang ada umat manusia, yaitu dataran tinggi. Ya, keempat wilayah ini dikenal sebagai wilayah yang sangat mematikan, yang dipenuhi oleh para monster-monster kuat. Namun ya, karena Ziu ingin menguasai wilayah utara, maka dari itu, aku harus menguasai seluruh wilayah gunung ini dulu. Dan untuk melakukannya, melakukan tugas penaklukan wilayah, itu semua akan dilakukan oleh Glacier dan juga King Zhao, yang akan di-backup oleh buaya gila, yang merupakan para jenderal monster milik Ziu yang masing-masing ada di tingkatan extraordinary tingkat 1. Ya, dengan 3 monster kuat ini, mereka pasti, ya aku yakin tidak akan ada masalah dalam ekspedisi kali ini, ujar dari Ziu. Selain 3 monster kuat itu, di sini Flash dan juga Mantis, mereka juga tidak mau ketinggalan dalam usaha mereka menaklukkan wilayah area gunung dari sisi lain, agar penaklukan wilayah ini berlangsung lebih cepat lagi. Flash, dia telah ada di tingkatan extraordinary juga rupanya. Akhir-akhir ini aku terlalu fokus dengan manusia, sampai-sampai aku tidak sempat memperhatikan mereka. Pikir dari Ziu. Selain itu, di sini Ziu ia juga melihat skill unik milik Flash, dan skill yang menotis Ziu adalah skill power absorption, yang merupakan skill yang dapat menyerap 30% kekuatan spiritual lawannya dan mengubahnya untuk menjadi miliknya sendiri. Hey, dengan skill power ini, si kecil kuning itu dia benar-benar sangat mengerikan dalam hal kekuatan, pikir dari Ziu. Baiklah, aku tidak perlu khawatir lagi dengan mereka. Dan saat ini, aku juga harus segera pergi ke area tambang Fire Spirit Stone yang merupakan yang sebelumnya telah disebutkan oleh panda kecil itu, ujar dari Ziu. Sedangkan di sisi lain, saat ini King Zhou, ia pun menangkap, berburu, dan hal yang sama pun dilakukan oleh Glacier yang memporak-porandakan para kera-kera putih. Begitu juga dengan buaya gila. Ya, 3 monster elit milik Ziu, mereka dalam perjalanan menaklukkan semua wilayah yang mereka lewati. Di sini, buaya gila ia juga berujar di dalam hati. Tepat ketika kami tiba di area gunung, sejumlah kera putih mereka langsung datang dan menyerang.
Di sini buaya gila ia juga merasakan ya ada kekuatan spiritual yang sangat luar biasa di dalam wilayah utara ini. Dan ini sungguh benar-benar sangat-sangat mengerikan. Sedangkan di sisi lain saat ini ada sebuah gua tempat di mana panda kecil itu tinggal dan Ziyu ia pun menemukan tambang Fire Spirit Stone. Wow, banyak sekali Fire Spirit Stone di tempat ini. Namun ya, menurut Mas Gondrong, ini adalah tambang spiritual stone skala kecil, tapi ya seharusnya ini udahlah lebih dari cukup, pikir dari Ziyu. Maka dari itu ya, ayo kita serap ini semua. Ya. Ziyu di sini ia pun menyerap semua Fire Spirit Stone yang ada di tempat ini untuk dirinya sendiri. Namun ya, melihat Ziyu yang sedang menyerap energi spiritual dari Fire Spirit Stone, di sini Ziyu ia pun mendapatkan poin evolusi yang cukup sangat luar biasa banyak. Kekuatan Ziyu untuk saat ini tercatat ada di angka 1,8 juta energi spiritual. Dan melihat Ziyu yang mendapatkan ledakan energi spiritual yang sangat luar biasa kuat, sempat membuat monster-monster milik Ziyu yang melihatnya, mereka sungguh sangat khawatir kalau Ziyu bakalan meledak. Dan untuk Kyuubi, ia pun berujar, ya, menyerap Fire Spirit Stone seharusnya itu menyebabkan reaksi tertentu untuk kultivasi. Baiklah, kalau begitu iya, aku harus berkultivasi juga. Ya, di sini Kyuubi ia pun memanfaatkan ledakan energi spiritual api yang ada di sekitaran Ziyu untuk dirinya sendiri yang sama-sama memiliki kekuatan elemen api. Dan untuk Ziyu sendiri, dengan adanya Kyuubi di sisinya melakukan kultivasi juga. Di sini, Ziyu ia juga mendapatkan energi api yang ada di sekitarannya terasa lebih murni lagi. Dan jelas ini sungguh sangat luar biasa, membuat dirinya mendapatkan energi spiritual hampir menyentuh angka 1,9 juta energi spiritual. Dengan poin yang sangat banyak ini, Ziyu yang juga berujar, sistem aku ingin mengupgrade bagian cabang. Dan untuk melakukan upgrade setiap cabang membutuhkan poin 10.000 energi spiritual, di mana ini sungguh sangat mahal, pikir dari Ziyu. Mengingat ia juga memiliki lebih dari 100 cabang aktif di sekitaran tubuhnya. Sini Ziyu ia juga tahu dengan adanya 2 juta poin evolusi yang ia miliki saat ini. Setelah semua ia menyerap energi spiritual, membuat dirinya sadar kalau semua poin itu akan habis jika ia meningkatkan semua cabang miliknya ada naik ke tingkatan 4. Walaupun di sini ia juga tahu kalau kekuatan extraordinary tingkat 3 telah cukup untuk menjadi bencana untuk umat manusia, tapi ia tetap tidak puas. Ya, tunggu aku sampai naik ke tingkatan 4 extraordinary itu barulah cukup untuk dapat membuat diriku menjadi ancaman bagi dunia ini. Ujar dari Ziyu sembari melepaskan energi spiritual yang sungguh sangat luar biasa, mengupgrade semua cabang-cabang miliknya naik ke tingkatan 4. Sedangkan di sisi lain, Mas Gondrong ia pun bertarung menaklukkan wilayah area pegunungan pula. Dan ia juga dibantu dengan para gorila yang bekerja sama dengan dirinya untuk melawan para monster-monster mutasi yang sangat luar biasa kuat. Namun selain dibantu oleh para gorila, Mas Gondrong ia juga dibantu dengan Little White Snake yang merupakan ular putih kecil yang kini telah tumbuh dewasa. Selain melawan monster-monster kecil, di sini mereka juga harus melawan monster yang sangat besar. Dan kali ini lawan mereka adalah seekor beruang raksasa. Little White, ayo kita bantai teddy bear ini, ujar Mas Gondrong. Sedangkan di sisi lain, saat ini Bull Demon ia sungguh sangat bosan dengan situasinya. Di sini sungguh sangat membosankan. Master dan juga Kyuubi, mereka sedang sibuk berlatih. Lebih baik aku berkeliling sajalah sembari memantau yang lainnya, pikir dari Bull Demon yang bosan nggak tahu mau ngapain. Namun di sini, di sela-sela pemantauannya, Bull Demon ia merasakan ada tatapan membunuh yang datang ke arah dirinya. Dan itu ternyata dilakukan oleh King Zhou, sang raptor. Melihat raptor itu melihat ke arah dirinya dengan tatapan membunuh. Seolah-olah ingin berburu memangsa Bull Demon, dan itu membuat Bull Demon yang melihatnya ia berujar, "Hei saudara ke-8, apa yang sedang kau lakukan? Kenapa kau tidak berada di garis depan? Dan apa yang kau lakukan? Namun di sini King Zhou tiba-tiba saja mencoba untuk menyerang Bull Demon dengan rahangnya, dan itu juga membuat Bull Demon ia melepaskan sihir gravitasinya dengan sangat kuat, dan ia juga berujar, apa yang kau lakukan? Apakah kau ingin memberontak?
ujar dari Bull Demon kepada King Zhao. Dan itu merasakan aura yang dilepaskan oleh Bull Demon membuat King Zhao, si raptor ini, ya langsung kena mental. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh mereka berdua dipantau oleh Xiu yang berujar, bagus Bull Demon. Selain itu, di sini QB ia juga berujar, Master, aku telah memurnikan Fire Spirit Stone untuk dirimu. Selanjutnya ya, aku ingin melakukan misi ekspedisi juga. Ya, baiklah. Kau pergilah bersama Flash dan juga Qian. Bawalah mereka bersama dirimu untuk menaklukkan para monster yang ada di area pinggiran Gunung Raya. Aku juga akan meninggalkan beberapa Fire Spirit Stone untuk dirimu. Baik, sambut dari QB. Dan selesailah alur cerita dari Evolution Begin with a Big 3 dulu. Dan sampai jumpa besok lagi untuk ini. Dan sampai jumpa, bye, thank you. Halo sobat anime, gas lagi Evolution Begin with a Big 3. Langsung aja kita gaskan lagi. Yuhu, waduh. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah Bull Demon menunjukkan aksinya di hadapan King Zhao bahwa tidak ada siapapun diizinkan untuk bermain-main dan memberontak. Di sini Xiu ia pun ditinggal oleh semua monster-monsternya yang saat ini sedang asik melakukan penaklukan wilayah untuk Xiu yang ada di bagian utara area pegunungan. Ya, ditinggal oleh semua monster miliknya. Di sini Xiu ia juga merasa sedikit kesepian. Dalam sekejap, aku seperti orang tua yang ditinggalkan anak-anaknya. Dan beberapa hari kemudian di hutan milik Xiu saat ini White Tiger dan juga Spider serta panda kecil mereka sedang asik membuli para burung kondor. Dan melihat hal itu, di sini Xiu ia pun sedikit kesal dan berujar, "Hei, apa yang kalian lakukan, Namun melihat ketiga monsternya sedang asik membuli saudaranya sendiri, membuat Xiu memberikan salam olahraga kepada 3 monsternya itu dan berujar, "Hei, jangan bully saudaramu yang lainnya, kampret. Awas saja kalau kalian melakukannya lagi," ujar Xiu sembari pergi meninggalkan 3 monsternya itu setelah ia memberikan salam olahraga. Dan kini Xiu ia pun pergi menuju bocah Leng Feng. Sini bocah Feng ia sedang berlatih kekuatan barunya. Namun di sela-sela ia berlatih, ia pun teringat akan kata-kata Mas Gondrong yang mengatakan kalau Xiu telah berhasil menguasai kota King Feng dengan sangat mudah. Namun di sini bocah Feng ia juga tidak menduga kalau ternyata Xiu dapat menaklukkan kota dengan sangat mudah. Dan dengan jatuhnya kota King Feng, aku mendapatkan banyak sekali keperluan yang memang aku butuhkan. Selain itu, di sini ia juga mengingat kata-kata Mas Gondrong yang lainnya kalau kota yang lain yaitu kota Linhai, kota yang ditinggali oleh adik perempuannya. Adik perempuan bocah Feng ini telah hancur dan hal itu benar-benar membuatnya emosi. Siap. Namun kedatangan Xiu ke arah dirinya membuat bocah Feng pun langsung menyambutnya. "Master, ya, bocah Feng, ku dengar kau memiliki adik perempuan. Kau harus segera pergi menemuinya," ujar dari Xiu. Di sini Xiu ia juga berujar, mungkin saja adikmu saat ini masih hidup dan sedang menunggu kepulanganmu. Dan jika kau ingin kembali bertemu dengan mereka, maka pergilah kau. Tapi jika tidak, maka hutan ini akan selalu menjadi rumahmu. Ya, mendengar hal itu membuat bocah Feng ia pun sedikit ragu. Tapi di sini Xiu ia berujar, "Ya, tidak apa, pergilah." Maka dari itu bocah Feng ia pun langsung pergi setelah ia mendapatkan restu dari Xiu untuk dapat bertemu kembali dengan keluarganya. Ya, setelah bocah Feng pergi, di sini Xiu ia pun pergi menuju laboratorium milik bocah Feng, di mana bocah Feng ia menyimpan semua hewan-hewan peliharaannya. Ya, Leng Feng dia telah bekerja dengan sangat keras untuk dapat membesarkan mereka semua. Dan semua monster-monster yang ia jaga adalah monster-monster aneh yang tercipta dari efek radiasi nuklir. Tubuh mereka cacat dan hidup mereka juga sangat singkat. Jika mereka tidak cepat naik ke ranah extraordinary, mereka semua akan cepat mati. Bahkan jika mereka telah diberikan life essence sekalipun, mereka juga tidak akan mendapatkan manfaat yang signifikan. Karena memang setiap hari ada ribuan monster yang lahir ke dunia di tempat ini. Namun ya, hanya ada 1 atau 2% saja yang dapat bertahan hidup. Dan aku yakin kalian yang dapat bertahan hidup pasti kalian akan menjadi monster yang sangat luar biasa kuat di masa depan, ujar dari Xiu. Sedangkan di sisi lain, di kota Linhai saat ini, bocah Feng ya sungguh sangat shock.
Ia sungguh sangat syok melihat kota tempat tinggal saudarinya telah hancur porak-poranda. Namun dengan tekad yang sangat luar biasa, di sini bocah Feng ia pun tetap mencoba untuk mencari adiknya di dalam reruntuhan kota sekitaran tempat tinggal adiknya berada. Namun di sela-sela ia mencari, tiba-tiba saja ia dikejutkan dengan seseorang yang datang ke arah dirinya dari belakang. Dan ternyata yang datang itu adalah Mas Gondrong. Di mana Mas Gondrong ia juga berujar, "Hei, sampai kapan? Sampai kapan kau akan terus menggali seperti itu?" Namun tidak mendapatkan jawaban. Di sini Mas Gondrong yang melihat bocah Feng masih terus mencari adiknya di sela-sela reruntuhan, ia pun langsung membantu mengangkat reruntuhan bebatuan itu dengan berujar, "Bagaimana? Apakah kau telah berhasil menemukannya?" "Ah, tidak. Masih belum. Adikku tinggal di kawasan ini dan rumahku juga memiliki ruang bawah tanah. Mungkin saja adikku, dia ada di ruang bawah tanah kami." Namun setelah berjam-jam mencari adiknya berada di sini, bocah Feng ia pun sedih karena ia tidak berhasil menemukan adiknya. Baik dalam kondisi hidup ataupun mati, ia tidak menemukannya. Bahkan di sini ia juga berujar, "Aku tahu sebenarnya kota ini hancur bukan karena ulah para monster. Karena memang sepanjang jalan aku tidak menemukan satu ekor monster pun yang ada di kota ini. Jadi apakah kota ini dihancurkan oleh bom milik manusia?" Hei, mendengar hal itu, melihat hal yang seperti ini, di sini Mas Gondrong yang berujar, "Leng Feng, Master tidak mau kalau kau membenci kaummu sendiri. Bahkan jika posisi kita berbeda, dia tidak pernah ingin kau membuat keputusan yang salah. Ya, kau benar, aku paham. Aku akan bergabung menjadi tentara milik Master karena aku ingin membalaskan dendam adikku," ujar bocah Liu Feng ini. Sedangkan di sisi lain, saat ini ada seorang gadis duhai yang pink sedang berdiri di tepi balkon gedung. Dan itu membuat rekannya berujar, "Hei, apa yang sedang kau pikirkan?" "Ah, tidak ada. Aku hanya sedang memikirkan kakakku." Iya. Nona Ling, ia bilang kalau kakakmu sedang berlatih di suatu tempat. Dan ketika ia telah selesai berlatih, dia pasti akan segera datang untuk menjemput dirimu. Jadi untuk saat ini yang harus kau lakukan adalah membantu Nona Ling memperkuat posisinya di militer. Dengan begitu, aku paham, ujar gadis pink itu yang sepertinya dia adalah adiknya si bocah Leng Feng itu. Sedangkan untuk bocah Feng sendiri, saat ini yang kembali ke hutan ditemani oleh Mas Gondrong. Kedatangan bocah Feng itu kembali pulang ke area hutan. Ia langsung disambut oleh para monster-monster peliharaannya. "Hihi, tenanglah, aku cuma pergi sebentar kok," ujar bocah Feng yang sungguh sangat senang disambut oleh para monster-monster kecil miliknya. Sedangkan untuk Ziyu, ia pun datang dan berujar, "Leng Feng, jadi apa rencanamu untuk masa depan?" Entahlah Master. Aku tidak bisa meninggalkan si kecil ini begitu aja. Dunia manusia terlalu kejam dan penuh dengan perselisihan. Dan aku lebih suka kehidupanku yang seperti ini. Maka dari itu, Godfrey, mulai sekarang tolong izinkanlah aku untuk mengikutimu. Kau memiliki bakat yang sangat luar biasa dan kau juga tidak lebih lemah daripada teman-temanmu. Kau memiliki kebanggaan dan juga kegigihanmu sendiri di dalam hatimu. Dan mulai saat ini, kau adalah bayanganku. Setelahnya Ziyu ia pun membakar tubuhnya dengan elemen api miliknya, menguji kemampuan elemen api yang memang ia miliki. Di sini Ziyu ia juga berujar, "Jika di masa depan aku mendapatkan elemen es dan juga petir, aku akan memiliki semua tipe serangan elemental. Dan ketika aku telah mengupgrade semua cabang yang aku miliki dan menyerap kedua elemen yang tersisa itu, kekuatan spiritualku pasti akan meningkat dengan sangat signifikan. Dari 3 juta energi spiritual pasti akan meningkat ke angka 5 juta. Dan aku yakin, dan ketika hal itu terjadi, maka manusia, mereka hanya akan menjadi serangga bagi diriku," ujar dari Ziyu. Sedangkan di sisi lain, di luar wilayah utara, terdapat hewan Musk Ox yang memang memiliki penampilan seperti seekor sapi dengan tanduk yang terlihat seperti domba. Dan kebangkitan energi spiritual telah membuat hewan Musk Ox ini menjadi penguasa dataran salju. Dan untuk kali ini monster Musk Ox ini ia harus bertarung melawan Bull Demon.
Walaupun Muxox ini sangatlah kuat, tapi ia tidak lebih kuat daripada Bull Demon yang dibantu oleh para rekan-rekannya yang saat ini dalam proses penaklukan wilayah. Karena memang saat ini monster-monster milik Ziu mereka sungguh sangat luar biasa kuat dan juga OP, terutama para jenderal-jenderal monster yang tidak gentar melawan puluhan bahkan ratusan monster seorang diri. Bam! Ya, proses penaklukan wilayah ini sungguh sangat luar biasa. Namun di dalam proses penaklukan wilayah melawan para Muxox ini tiba-tiba saja di sini muncullah Snow Leopard yang langsung menangkap Werewolf dengan taring yang sangat luar biasa kuat. Namun di sini melihat rekannya diserang. Di sini babi hutan yang mencoba untuk membantu Werewolf itu lolos dari cengkraman Leopard itu. Tapi yang ada babi hutan itu ia terkena serangan cepat dari Leopard itu di bagian wajah. Yang jelas Leopard itu sungguh sangat sulit untuk dapat dilawan karena mau bagaimanapun Leopard adalah puncak predator di alam liar. Namun tiba-tiba saja muncul monster lainnya lagi yang langsung menghajar dengan sangat mudah, dan itu yang melakukan itu semua adalah Musang Madu. Sedangkan untuk Bull Demon ia harus berhadapan dengan musuh yang ada di sekitarannya yang sebanding dengan dirinya, yaitu Raja dari Muxox yang ada di tingkatan extraordinary tingkat 1. Sedangkan di sisi lain saat ini muncullah cahaya merah yang sangat menyilaukan memecah angkasa. Dan ternyata cahaya itu muncul akibat kebangkitan dari bunga elemen api yang sekiranya tumbuh di sekitaran tubuh utama Ziu. Dan itu membuat Ziu yang melihatnya ia berujar, "Hei, ada bunga elemen yang mekar. Apakah ini karena kekuatanku telah meningkat? Cepat sekali tumbuhnya dan mekarnya bunga ini," pikir dari Ziu. Dan tak lama setelahnya, kini Ziu ia pun kedatangan tamu. Bukan tamu, ternyata yang datang adalah dua jenderal miliknya yang datang membawa monster yang sekiranya kuat untuk Ziu, yaitu Raja Muxox dan juga Snow Leopard. Namun untuk Ziu yang melihat para jenderalnya datang membawa persembahan, ia berujar, "Bagus, mangsa baru telah tiba." Dan di sini Ziu yang melihat apa yang dibawa oleh King Zhou, ia berujar, itu adalah Snow Leopard yang ada di tingkatan extraordinary tingkat 1. Di sini Ziu ia juga bertanya siapa yang berhasil mengalahkan Leopard itu. Ya, di sini Glacier Mahmud ini ia berujar, "Ya, Master, dia terlalu sombong, maka dari itu ia dapat dikalahkan dengan sangat mudah oleh Musang Madu." Iya, meskipun begitu, macan tutul ini sebenarnya ia cukup bagus. Dia bisa tinggal di tempat ini dan juga berlatih. Dan sisanya yaitu Raja Muxox itu, walaupun ia telah ada di tingkatan extraordinary, tapi sayangnya skillnya terlalu buruk. Baiklah, aku akan menjadikan mereka semua sebagai poin evolusiku saja, ujar dari Ziu. Dan kini 1 bulan telah berlalu semenjak misi ekspedisi itu dimulai di wilayah utara, di mana setiap musuh yang mereka hadapi akan kabur dan ketakutan. Namun untuk menjalankan misi penaklukan ini bukanlah tanpa pengorbanan, karena memang untuk kawanan Werewolf mereka yang awalnya terdiri dari 30 ekor kini hanya tersisa kurang dari 10 ekor saja. Begitu juga dengan para Wyrmboard ini hanya tersisa 7 ekor saja. Namun yang begitu menyulitkan bukanlah itu, tapi ketika mereka harus menghadapi monster yang memang mungkin tidak dapat mereka lawan, yaitu monster beruang salju yang ada di tingkatan extraordinary tingkat 2. Dan ketika mereka bertemu dengan beruang itu, hampir saja terjadilah pembantaian di kubu monster milik Ziu. Dan jika bukan karena bantuan dari sihir gravitasi Bull Demon dan juga kombinasi sempurna dari Mahmud dan juga Raptor itu, sudah pasti mereka semua tidak pernah memiliki kesempatan untuk kabur. Dan menghadapi monster yang sangat kuat di luar batas wajar membuat Mahmud ia berujar, "Bro, apa yang harus kita lakukan dengan beruang salju itu? Kita sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melawannya." Namun di sela-sela pembicaraan mereka di sini, White Snake ia pun muncul dan berujar, "Saudaraku, aku berhasil menemukan sarang monster beruang itu. Di sarangnya terdapat penuh dengan tambang spiritual stone tipe S." Mendengar hal itu, di sini Mahmud ia berujar, "Ya, tidak heran jika dia sangatlah kuat. Bahkan ia dapat membekukan tanah hanya dengan lambaian ringan dari tangannya saja. Ternyata, itu semua akibat spiritual stone S itu. Ayo kita pergi dulu. Ini bukanlah sesuatu yang dapat kita kalahkan seorang diri," ujar dari Bull Demon. Di mana Bull Demon ia juga berujar, "Sekarang waktunya bagi saudara ke-9 untuk bermain."
Sedangkan di sisi lain, Ziyu ia juga melepaskan energi spiritual api miliknya bersama QB. QB ia juga saat ini melepaskan energi spiritualnya yang jelas sungguh sangat kuat, dan itu juga membuat Ziyu berpikir, hey, apakah QB akan segera menerobos ke tingkatan 2 extraordinary? Karena memang di sini QB ia melepaskan energi spiritual yang sungguh sangat luar biasa kuat. Dan di sini Ziyu ia sungguh sangat ternotis melihat penampilan QB yang sungguh sangat anggun, dan melihat skill baru milik QB. Di sini Ziyu ia pun sedikit ternotis karena ternyata, hey, dapat terbang. Ya, aku telah mencapai tingkatan 3 extraordinary, tapi aku tidak pernah mengira kalau kalian bisa terbang. Apakah karena ini ada keturunan dari Heavenly Fox kah? Sedangkan untuk Kyobi, Master, aku telah membangkitkan bakat baru. Bakat? Bakat apa? Tanya dari Ziyu. Ya, Master, aku dapat melakukan manipulasi presisi, yaitu skill yang kemampuannya melibatkan pemurnian yang mendalam dari kekuatan spiritual. Bakat ini juga dapat mengurangi konsumsi energi spiritual sebanyak 30%. Dan yang lebih pentingnya lagi, dapat meningkatkan presisi manipulasi kekuatan spiritual. Mendengar hal itu membuat Ziyu ia berpikir, apakah skill barunya ini telah membuat QB dapat terbang ke udara ya? Karena memiliki kemampuan untuk terbang itu bukanlah hal yang mudah bagi hewan biasa. Karena itu pasti memerlukan atau mengkonsumsi energi spiritual yang sangat luar biasa besar, pikir dari Ziyu. Dan ternyata tebakan Ziyu benar adanya ketika QB ia berujar, ini sungguh sangat luar biasa melelahkan. Aku membutuhkan lebih banyak energi spiritual untuk dapat terbang di udara. Ya, mendengar hal itu, di sini Ziyu ia berujar, QB, kau harus mengkonsumsi bunga roh api ini. Dengan cara ini, kekuatan spiritualmu akan meningkat menjadi 400.000. Tidak Master, aku tidak bisa melakukannya, sambut dari QB. Yang membuat Ziyu ia bertanya, kenapa? Ya, Master, jika hanya untuk meningkatkan kekuatan spiritual, lebih baik kau memberikan bunga itu untuk yang lainnya saja. Karena untuk saat ini, bunga itu tidaklah lagi banyak membantu untuk diriku. Mendengar hal itu membuat Ziyu ia berpikir, lantas siapa yang layak untuk dapat aku berikan? Pikir dari Ziyu. Dan setengah bulan kemudian, saat ini di sisi pihak manusia, Shocking ia pun menyampaikan kepada Ziyu tentang perkembangan dari pihak manusia, di mana saat ini ada beberapa negara yang bersatu ingin melakukan penyerangan terhadap para monster yang telah merebut beberapa kota milik pihak manusia. Bahkan di sini ada lebih dari 10 negara yang membentuk suatu aliansi untuk mengadakan suatu pertemuan membahas tentang masalah penyerangan terhadap para monster. Sedangkan di sisi lain, saat ini Ziyu pun kembali kedatangan para monster-monster miliknya yang kembali setelah melakukan misi penaklukan area utara. Tapi untuk kali ini, pasukan Ziyu yang kembali tidaklah sebanyak mereka yang telah pergi. Dalam arti lain, Ziyu telah kehilangan banyak sekali monster-monsternya dalam usaha penaklukan wilayah utara. Dan itu juga membuatnya berujar, hey, apakah mereka semua telah kembali? Jumlah anggota telah berkurang dengan sangat signifikan. Karena saat ini Ziyu hanya memiliki 3 ekor Wind Wolf aja, serta 2 ekor Wind Bird yang ada di tingkatan extraordinary tingkat 1. Dan itu membuatnya berujar, ya jelas, terlibat di dalam pertempuran adalah cara terbaik untuk dapat meningkatkan kemampuan tempur mereka semua. Selain itu, di sini Bull Demon ia juga berujar, Master, alasan kami kembali kali ini karena kami menemukan tambang spiritual stone beratribut es. Namun di dalamnya terdapat juga monster yang ada di tingkatan extraordinary tingkat 2. Jadi, sini Ziyu yang mendengarnya ia tidak menyangka kalau ternyata di bagian utara terdapat monster yang ada di tingkatan 2 extraordinary. Tampaknya akan ada makhluk yang lebih kuat lagi di wilayah terdalam. Maka dari itu, Ziyu pun memanggil Baby Falcon dan ia berujar, pergi dan panggillah panda kecil itu. Selain itu, di sini Ziyu juga memberikan hujan live essence untuk dapat menyembuhkan monster-monster miliknya yang terluka. Di sini Ziyu juga tahu kalau misi penaklukan ini sungguh sangat luar biasa cepat dapat membantu para monster naik ke tingkatan selanjutnya. Namun selain itu di sini Ziyu juga berujar, Bull Demon, kau tidak akan ikut dalam peperangan yang berikutnya. Hey, mendengar hal itu membuat Bull Demon bertanya, Master, kenapa kau tidak membiarkan aku pergi? Kau akan segera melakukan penerobosan. Kau akan naik ke tingkatan 2 extraordinary. Jadi kau tinggallah di sini dulu. Dan untuk melawan monster yang ada di area tambang spiritual stone itu adalah tugas untuk panda kecil dan juga QB. Mereka berdua akan berangkat malam ini untuk dapat merebut area tambang itu. Mendengar hal itu membuat Bull Demon berujar, Master,
Kenapa tidak menunggu kami melakukan penerobosan sebelum mengirimkan kami pergi bersama-sama? Aku pikir monster beruang itu ada di tempat itu tidak ada dapat dipandang remeh. Aku pikir itu tidak apa-apa. Karena di sini, QB ia pun datang. Ia datang dengan sangat anggun dan ternyata Ziu ia mengirimkan panda dan juga QB untuk dapat merebut area tambang karena Ziu ia percaya QB yang saat ini ada di tingkatan 2 extraordinary. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Di mana di part selanjutnya kita akan disuguhkan dengan kekuatan panda kecil yang ada di tingkatan extraordinary dan ia akan bertarung. Dan sampai jumpa. Bye. Thank you. Halo sobat nih, Megas lagi Evolution begin with a big three. Langsung aja gaskan. Oh iya, sebelumnya ini udah mau mentok nih sama Raw-nya nih. Ada satu part lagi lah yang sebelum sampai mentok Raw. Tapi ya, kalau udah mentok Raw pasti dia kira-kira ya mirip Magic Emperor lah. Yuk kita gaskan lagi dulu Evolution begin with a big three-nya. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Ziu mendapatkan informasi terdapat sebuah tambang spiritual stone element S, Ziu yang telah mendapatkan informasi juga kalau ternyata tambang itu dijaga oleh monster extraordinary tingkat 2 memaksa dirinya harus mengirimkan panda kecil dan juga Red Fox untuk dapat melangkah menaklukkan area tambang itu. Dan benar saja, kini di area pegunungan itu, di sini, panda kecil, ia pun ditemani oleh burung kondor terbang bersama Red Fox menuju area tambang spiritual stone atribut S. Aku tidak pernah menyangka kalau aku akan melakukan misi pertamaku bersamamu, sister. Tapi ya ngomong-ngomong, bagaimana aku harus memanggil dirimu? Orang-orang memanggilmu itu Big Sis. Jadi apakah aku harus melakukannya juga? Big Sis? Big Sis, bisakah kau mengajariku cara untuk terbang? Aku ingin terbang juga. Apakah di masa depan kau akan menumbuhkan ekor hingga 100 lebih? Atau gimana? Big Sis, kenapa bla 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 bla? Ya, panda kecil itu ya terus-terusan mengoceh yang membuat QB yang mendengarnya ia sungguh sangat kesal. Dan itu membuatnya harus pergi meninggalkan panda kecil itu yang memang terlalu bawel. Dan hal itu juga membuat panda kecil ini, "Oi, burung bodoh, terbanglah lebih cepat lagi. Kita tidak boleh ketinggalan," ujar panda kecil itu kepada burung kondor. Sedangkan untuk Ziu, apakah mereka akan baik-baik saja ya? Selain itu, di sini Ziu ia juga tahu kalau saat ini Bull Demon ia telah kembali dalam goa spiritual untuk dapat melakukan kultivasi. Selain itu juga, di sini Ziu ia juga tahu kalau Fire Spiritual Stone yang ada di tempat ini sebagian besar telah diserap oleh dirinya. Selain itu juga, 2 juta poin evolusi yang ada telah aku gunakan untuk dapat memperkuat semua cabang-cabang yang aku miliki. Semuanya telah ada di tingkatan 4. Dan untuk saat ini, cabangku juga memiliki kekuatan elemen. Dan ketika waktunya tiba, aku akan menyerap Ice Spiritual Stone dan juga Lightning Spiritual Stone. Dengan begitu, aku pasti akan memiliki banyak sekali kekuatan elemen. Ini sungguh sangat luar biasa. Selain itu, kini cabangku dapat dibelah menjadi 10. Dan ini pasti akan lebih mengerikan lagi, pikir dari Ziu. Dan karena semua cabang-cabang miliknya telah berevolusi, maka dari itu sekarang adalah waktunya untuk mengupgrade akar pohon. Aku harus melakukan ini semua karena aku tidak tahu seberapa tinggikah level monster yang ada di dalam kedalaman laut. Tapi ya, daripada aku memikirkan mereka, lebih baik aku fokus untuk menjadi lebih kuat lagi, pikir dari Ziu. Maka dari itu, kini Ziu ia pun kembali mengubek-ngubek skill miliknya dan ia juga menemukan suatu skill yang baru, yaitu Blood Contract. Kemampuan baru ini muncul seiring bertambah kuatnya Kian. Menarik. Baiklah, ayo kita upgrade. Di sini Ziu ia pun menaikkan skill Blood Contract miliknya hingga naik ke tingkatan 3 dan itu juga membuatnya kembali ternotis. Aku dapat membuat seseorang menjadi seorang pelayan. Sepertinya ini skill mirip sekali dengan skill vampir yang dapat membuat seorang menjadi seorang pelayan. Ini menarik. Ini mirip sekali dengan efek dari Life Essence yang aku miliki yang dapat memberikan efek patuh. Baiklah,
Kini Ziyu ia pun memanggil Mas Gondrong untuk menjalankan sebuah misi baru. Ya, setelah dipanggil di sini Mas Gondrong ia pun datang dan berujar, "Master." Ya, di sini Ziyu ia pun menyampaikan maksud dirinya memanggil Mas Gondrong karena ia ingin Mas Gondrong menjalankan sebuah misi khusus. Saat ini ada 10 negara yang telah membuat sebuah aliansi dan mereka seharusnya akan mengadakan sebuah pertemuan di dekat perbatasan dalam waktu dekat. Aku mendapatkan informasi kalau mereka akan berdiskusi tentang penyerangan. Maka dari itu, aku ingin kau akan pergi untuk mengganggu pertemuan mereka. Hentikan pertemuan mereka atau ya paling tidak tundalah progres mereka. Karena jika tidak, mereka akan saling berkoordinasi dan menjalin sebuah hubungan untuk dapat membuat kita jatuh ke dalam krisis lagi. Baik, sambut Mas Gondrong. Tapi di sini sebelum pergi, Ziyu ia juga berujar, "Aku sedikit khawatir jika kau pergi seorang diri. Maka dari itu, bawalah beberapa monster bersama dirimu. Namun ya, jika kau bertemu dengan seseorang yang sekiranya memiliki bakat yang cukup bagus, kau bisa membawanya kepada diriku." Sambut dari Ziyu. Dan ternyata sebelum pergi menjalankan misi itu, kini Mas Gondrong ia pun datang menemui rekannya yaitu bocah Leng Feng. Di sini ya, melihat Mas Gondrong datang menemuinya membuat Leng Feng ia bertanya, "Oi, ada apa kau datang ke tempat ini?" "Ya, aku datang untuk meminta beberapa monster untuk dapat membantuku. Aku perlu membawa beberapa bantuan untuk dapat membantuku menjalankan misi yang ada di area perbatasan." Jadi kau datang untuk meminta pasukan monsterku ya? Lantas bagaimana dengan pasukan gorila yang kau miliki? Ya, di sini Mas Gondrong ia beralasan kalau saat ini pasukan gorila yang bekerja untuknya saat ini sedang menjalankan tugas di area perbatasan wilayah utara. Lantas bagaimana dengan pasukan semutmu? Tanya bocah Feng lagi. Ya, untuk para semut, mereka semua saat ini sedang bertanggung jawab atas konstruksi bawah tanah. Dan mereka juga bertanggung jawab untuk membawa spiritual stone. Jadi ya, aku tidak mungkin dapat membawa mereka. Ya, mendengar hal itu, di sini bocah Feng ia pun paham. Iya, maka dari itu, baiklah. Kalau begitu, aku akan meminjamkan mereka kepada dirimu. Ujar bocah Feng merujuk kepada para monster tikus tanah miliknya. Dan ternyata pasukan tikus tanah itu ada di tingkatan 9 untuk yang terendah dan untuk yang tertinggi ada di tingkatan extraordinary tingkat 1. Ya, melihat hal itu membuat Mas Gondrong ia berujar 1 ekor di tingkatan extraordinary dan 3 ekor di tingkatan 9. Hei, bagaimana bisa kau melakukan hal ini? Mengembangbiakkan mereka sampai sejauh ini? Tanya Mas Gondrong itu. Ya, Red Emperor telah membangkitkan atribut kegelapan dan aku yakin mereka lebih dari cukup untuk dapat membantumu, sambut bocah Feng. Bahkan aku juga telah memberikan mereka makan dengan darah dan juga dagingku sendiri. Dan itu juga membuat mereka akan semakin, aku paham. Kalau mereka itu kuat, tapi kalau cuma 4 ekor, kupikir itu tidaklah cukup, sambut Mas Gondrong. 4 ekor kau bilang? Siapa bilang kalau mereka cuma ada 4? Ujar bocah Feng yang disambut oleh para tikus tanah miliknya yang ada di belakang tubuhnya dengan jumlah yang tentunya sangat luar biasa banyak. Sedangkan di sisi lain, di area gunung wilayah utara yang penuh dengan salju terdapatlah monster yang sangat kuat. Monster penunggu area tambang yaitu Arctic Force Bear yang ada di tingkatan extraordinary tingkat 2 yang tentunya sangat-sangat kuat. Ya, monster itu pun meraung bukan tanpa alasan karena kini tepat di hadapannya terdapatlah penantang yang datang. Dan itu jelas adalah rombongan monster milik Ziyu. Ya, jadi teddy bear inilah mangsaku ya. Auramu cukup kuat rupanya. Ujar panda kecil ini ke arah monster beruang salju itu. Karena di sini lawannya cukup menarik, panda kecil sembari turun dari tunggangannya ia berujar, "Baiklah, akulah yang akan melawanmu." Aku akan mulai bermain-main dengan dirimu, ujar panda kecil itu dengan aura bertarung miliknya. Dan itu disaksikan oleh rekan-rekannya yaitu White Snake dan juga QB. Dan ini sungguh sangat menarik melihat pertarungan 2 monster yang ada di tingkatan extraordinary second order. Ya, melihat lawannya yang ada di hadapannya, di sini panda kecil ia pun bersiap untuk bertarung menghajar beruang salju itu. Begitu juga dengan beruang salju itu. Ia tahu kalau kini lawannya adalah lawan yang sekiranya cukup kuat untuk dapat bertukar pukulan dengan dirinya.
Dan untuk mereka yang melihatnya, White Snake ia berujar luka dari monster itu. Dia sepertinya telah sembuh total. Karena memang sebelumnya meskipun kami tidak dapat mengalahkannya di dalam pertarungan, tapi kami juga sempat membuatnya terluka cukup parah. Dan aku tidak menyangka dalam waktu kurang dari 5 hari, semua luka-lukanya telah pulih sepenuhnya. Bahkan untuk saat ini, nafasnya, dia lebih kuat daripada yang sebelumnya, ujar White Snake itu. Sedangkan untuk panda kecil, ia berujar, "Hei, dengar, kalian jangan ikut campur ya, karena akulah yang akan menghadapinya," ujar panda kecil itu dengan percaya dirinya. Ya, pertarungan mereka pun akhirnya dimulai ketika beruang itu ia pun datang melesat menyerang langsung ke arah panda kecil. Dan untuk panda kecil itu sendiri, ia juga tidak tinggal diam. Ia kini menyiapkan tinjunya yang telah ia lapisi dengan elemen api dan juga kekuatan yang sungguh sangat kuat untuk dapat menghajar telak bagian sisi rahang lawannya dengan sangat-sangat kuat yang membuat hentakan yang sungguh sangat luar biasa kuat yang tentunya itu cukup mengejutkan mereka semua yang menyaksikannya. Si kecil itu sungguh kuat. Ya, demi menjadi kuat, aku terus melatih tubuhku. Baik itu dari segi kecepatan maupun kekuatan. Aku terus berlatih meskipun aku telah memakan spiritual stone api. Aku tidak akan pernah berhenti menyerah. Maka dari itu, Teddy Bear, tunjukkanlah semua kekuatanmu. Dan sebelum kau mati, tunjukkanlah kemampuanmu yang sesungguhnya dan beradulah kekuatan dengan diriku beberapa kali, ujar panda kecil itu kepada lawannya. Sedangkan untuk monster beruang, ia sempat terdiam. Namun di dalam diamnya, ternyata beruang itu dapat menarik energi alam yang membuat kini tiba-tiba saja salju turun. Hujan salju turun, pikir dari White Snake itu. Karena memang kini beruang salju itu sepertinya ia akan bertarung serius melawan panda kecil. Kekuatan spiritualmu meningkat lebih banyak dari yang sebelumnya ya. Kau sepertinya memang memiliki kartu as rupanya. Baiklah, kalau begitu aku juga akan mulai serius. Ujar panda kecil itu sesaat sebelum ia melepaskan energi spiritualnya. Rasakanlah kekuatan elemen apiku. Ya, melihat panda kecil itu melepaskan kekuatan elemen api, di sini monster beruang yang pun juga sadar. Bersiap melepaskan ice spear miliknya untuk dapat menerjang lawannya yang ada di hadapannya, dan itu menghajar telak panda kecil itu. Namun panda kecil itu sepertinya dapat lolos dari serangan ice spear karena di sini ia dapat melakukan counter serangan tepat mengenai kepala dari Teddy Bear itu dengan sangat-sangat telak. Namun bukan tanpa perlawanan, di sini begitu ada celah, Teddy Bear itu ia pun melepaskan cakar gilanya untuk menyerang panda kecil. Walaupun itu sayangnya serangannya harus miss karena di sini panda kecil itu menggulung tubuhnya dan berputar untuk bergerak di area lengan dari monster itu sendiri sebelum kembali menghajar hook bagian sebelah kiri lawannya dengan sangat-sangat keras. Bahkan di sini dengan kecepatan yang sangat luar biasa cepat, panda kecil itu ia bergerak layaknya sebuah meteor yang dapat melesat dengan sangat luar biasa cepat ke segala arah. Namun di sini melihat pergerakan lawannya yang sangat cepat, di sini monster ini ia pun terpaksa harus melepaskan badai salju miliknya untuk dapat menghentikan pergerakan dari lawannya, dan itu adalah badai salju yang sangat kuat sebelum bersiap untuk menghajarnya. Panda kecil itu ia pun terkena telak serangan dari elemen beruang salju itu yang membuat kini panda kecil itu tertanam di dalam bongkahan gunung es raksasa. Melihat hal itu, di sini tentu saja kepanikan melanda mereka semua yang menyaksikannya, di mana White Snake ketika ia ingin bergerak menyelamatkan panda itu. Di sini QB ia berujar, "Tunggu, jangan ke sana." Karena memang dalam bongkahan es itu, di sini panda kecil itu ia berujar, "Inikah jurus andalanmu? Ini sungguh sangat membosankan. Kalau begitu, mati sajalah kau." Ujar panda kecil melakukan counter serangan setelah ia terlepas dari serangan ice spear lawannya dan tepat menghajar dada bagian kiri dari Teddy Bear itu, dan itu memberikan efek hantaman yang sangat luar biasa kuat. Melihat Teddy Bear itu terhantam dengan sangat kuat tersungkur di belakang sana.
Panda itu, ia menang. Ia memang sangat hebat, dia sangat hebat sekali, ujar White Snake itu melihat panda itu dapat menghajar monster itu. Dan untuk QB, ia hanya tersenyum saja melihat pertarungan itu. Sedangkan untuk panda kecil, hihihi, aku melakukannya dengan baik bukan? Aku menang, hihihi. Namun sayangnya, senyum bahagia itu tiba-tiba saja berubah, di mana White Snake yang sungguh sangat syok mengingat di sini. Wah, Teddy Bear itu tiba-tiba saja bangkit. Ia bangkit dengan sangat cepat, langsung melancarkan suatu serangan counter yang sangat kuat ke arah panda kecil itu. Di saat dirinya sedang tidak siap, dan itu jelas, sungguh benar-benar sangat-sangat berbahaya. Tapi di sini QB, wah, ia pun muncul. Ia muncul di tengah-tengah mereka berdua dengan sangat cepat untuk dapat melindungi panda itu dengan cara ledakan. Ledakan api yang sangat luar biasa kuat dilepaskan oleh QB untuk dapat menyelamatkan panda kecil itu daripada beruang salju itu. Bah! Dan di sini terlihatlah kemampuan QB dengan elemen api yang sungguh sangat luar biasa mengerikan. Dan melihat hal itu, di sini panda kecil melihat QB yang sungguh sangat luar biasa kuat membuatnya berujar, "Kau, ya, suatu hari nanti aku akan bertarung melawan dirimu," ujar panda kecil itu sesaat setelah ia diselamatkan oleh QB dan melihat kemampuan QB yang ternyata sungguh luar biasa kuat. Dan selesailah alur cerita dari Evolution Begin Week Update 3 dulu, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Dan sampai jumpa, thank you, bye. Halo sahabat nih, gas lagi Evolution Begin Week Update 3. Udah mau dekat nih sama Raw-nya. Ada 2 part lagi sebelum mentok sama Raw. Kalau udah mentok Raw, berarti ya kita akan menyesuaikan dengan episodenya. Jadi ya mungkin agak sedikit lebih pendek lagi lah. Udah pendek tambah pendek, kayak anu kalian. Waduh. Ya kita gaskan lagi Evolution Begin Week Update 3. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, sesaat panda kecil harus bertarung melawan monster yang cukup kuat, bahkan sama kuatnya dengan dirinya. Di sini, panda kecil yang begitu yakin ia dapat mengalahkan lawannya dengan mudah. Ternyata ia harus menelan pil pahit ketika ia hampir saja mati. Dan beruntung, ia dapat diselamatkan oleh QB yang siap dan juga sigap dalam membackup panda kecil itu ketika ia sedang bertarung. Dan melihat QB yang sungguh sangat luar biasa kuat, membuat panda kecil ini bertekad ingin bertarung melawan QB suatu saat nanti. Dan setelahnya kini di kota api, saat ini Baby Falcon ia pun datang memasuki kota, dan ternyata ia datang menuju sebuah gedung, lebih tepatnya gedung di mana Shocking berada. Di tempat ini, Baby Falcon yang datang, ia pun membawakan sepucuk surat untuk dapat diserahkan kepada Shocking. Dan itu membuat Shocking yang membacanya, ia berujar, "Ya, sepertinya Master telah mengirimkan seseorang untuk mengurus pertemuan itu." Baiklah, lagi pula di antara utusan itu ada seseorang yang cukup merepotkan, ujar dari Shocking. Sembari membakar surat itu, di sini Shocking ia juga berujar, "Saat ini posisiku di militer telah cukup kuat. Saat ini aku telah mendapatkan setengah kekuasaan yang ada di bagian militer ini. Namun ya masih ada 40% lagi kekuatan yang masih ada di tangan Li Yuanhu. Dan jika ia kali ini tidak kembali, maka aku mungkin saja akan..." Tiba-tiba saja ada seseorang yang datang dan berujar, "Nona Li, ada seseorang yang bernama Li Hao. Ia pun datang untuk mencari dirimu," ujar sosok misterius ini yang sepertinya ia adalah pasukan yang bekerja untuk Shocking yang berasal dari pasukan genetik vampir. Ya, Li Hao adalah seorang pria bocah yang sebelumnya pernah dibakar oleh Shocking tempo hari. Hei, mendengar kabar kalau bocah Li Hao itu pendatang untuk dapat menemuinya, membuat Shocking ia pun bertanya, "Hei, kenapa ia datang lagi? Katakan aja kalau aku sedang berlatih." "Baik," sambut vampir muda itu. Selain itu, di sini Shocking ia juga bertanya, "Hei, apakah esensi darah telah berhasil kau suling?" Belum Nona. Dari 4 tetes darah itu masih ada 1 lagi yang belum selesai. Dan jika semuanya telah usai, kau bisa membuat dia, Letnan Jenderal itu, sebagai pengikutmu, ujar vampir itu. Sedangkan di sisi lain, Ziu ia pun membakar tubuhnya dengan elemen api, dan itu membuat bunga roh api miliknya tumbuh dengan sempurna. Hei,
bunga ini memiliki 9 kelopak, bukankah yang sebelumnya hanya ada 4 saja? Sepertinya bunga roh ini berbeda dengan yang sebelumnya, ujar dari Ziyu. Setelahnya, Ziyu ia pun juga mendapatkan pesan dari sistem kalau dirinya dapat membangkitkan skill baru, yaitu skill hujan api yang dapat membakar apapun yang ada di bawahnya. Dan itu juga membuatnya berujar, "Hei, kali ini cukup berbeda rupanya. Sebelumnya aku membangkitkan kekuatan pertahanan dengan kristalisasi. Dan kali ini adalah skill serangan, skill pembakar ilahi. Baiklah, kalau begitu mari kita coba." Ziyu ia pun melepaskan energi spiritual api yang sungguh sangat luar biasa kuat ke udara, dan itu membuat mereka yang menyaksikannya, khususnya Qian, ia berujar, kekuatan master dia semakin kuat lagi. Karena memang ledakan energi yang dilepaskan oleh Ziyu benar-benar menembus langit. Bahkan kini turunlah hujan api yang terlihat seperti sebuah kembang api bom fosfor. Jika aku menggunakan jurus ini di sekitaran tempat ini, sudah pasti semuanya akan terbakar dan hancur. Lebih baik aku tidak mencobanya. Lagi pula ini hanya menggunakan 20% kekuatan spiritual saja. Maka dari itu, sebelum bom api itu menyentuh tanah, di sini Ziyu ia pun menariknya kembali. Jika menggunakan semua energi spiritual untuk jurus ini, sudah pasti tempat ini benar-benar akan menjadi lautan api, ujar dari Ziyu. Di sini Ziyu ia juga berujar kalau kekuatan ini berbeda dengan skill knife slash ataupun teknik ilusi kabut. Bisa dibilang skill ini lebih mirip sebagai skill hukuman. Namun tak lama setelahnya, Ziyu ia pun tahu rekan-rekannya telah kembali. Dan itu juga membuatnya berujar, "Hei, kelihatannya semuanya telah berhasil ya." Ujar Ziyu kepada teman-temannya yang telah kembali dari misi penaklukan wilayah yang ada di sekitaran tambang spiritual stone yang ada di wilayah utara. Di sini QB yang datang ia juga membawa persembahan, yaitu teddy bear yang sebelumnya. Di sini QB ia juga berujar, "Master, beruang ini dia sangatlah sombong dan dia juga menolak mati-matian untuk takluk dan lebih memilih untuk dibakar hidup-hidup oleh diriku daripada harus menyerah." Bahkan di dalam perjalanan ke tempat ini, ia mencoba untuk melawan dan hampir saja ia melukai burung kondor. Dan untuk Ziyu yang melihatnya, ia berujar, makhluk ini ia memiliki kecerdasannya sendiri dan tidak kalah dengan umat manusia. Kekuatannya juga sungguh sangat mengerikan, dan jika kau ingin menaklukkannya, ini pasti bukanlah hal yang mudah. Namun kini Ziyu yang menyentuh beruang itu dengan cabang miliknya, tiba-tiba saja ada energi yang keluar dan terserap ke dalam cabang-cabang miliknya, dan itu sempat membuatnya sedikit bingung. Tidak hanya dapat menyerap energi spiritual, ternyata aku juga dapat menyerap kekuatan elemen. Baiklah, mungkin aku bisa beradaptasi nantinya, ujar dari Ziyu. Setelahnya, sini Ziyu ia juga bertanya, "QB, lantas gimana dengan situasi yang ada di area tambang? Apakah telah berhasil kita dapatkan?" Seharusnya area tambang yang kita dapatkan merupakan area tambang ukuran menengah. Dan saat ini Little White dan juga saudara ke-9 mereka sedang mukbang di tempat itu. Dan benar saja, dua monster milik Ziyu. Mereka berdua sedang asik makan batu spiritual stone yang ada di tempat ini. Cepatlah berlatih Little White. Telat sedikit, habis semua kristal ini aku makan, ujar panda kecil itu. Sedangkan untuk Ziyu, sungguh sangat disayangkan. Kita hanya memiliki sedikit monster yang memiliki atribut es. Dan sepertinya kita juga harus merekrut lebih banyak monster yang memiliki atribut es, pikir dari Ziyu. Dan karena Ziyu membutuhkan monster-monster dengan atribut es, membuatnya bertanya, "Oi, apakah kau mau menjadi pengikutku?" tanya dari Ziyu. Namun untuk beruang itu, ia sepertinya menolak untuk takluk kepada Ziyu yang membuat Ziyu ia berujar, sangat disayangkan. Ziyu ia pun membunuh, dan itu membuat Ziyu mendapatkan poin evolusi sebanyak 240.000 energi spiritual dari hasil membunuh monster beruang itu. Bahkan di sini Ziyu ia juga mendapatkan skill milik beruang salju itu. Aku hampir saja lupa kalau ternyata aku memiliki kemampuan ini Kemampuan untuk menyerap skill milik mangsa. Mantap. Dan skill kali ini yang diserap oleh Ziyu adalah skill Ice Storm, yang merupakan skill yang dapat mengendalikan cuaca dan merubahnya menjadi badai es.
Skill untuk mengendalikan cuaca. Aku tidak menyangka kalau aku akan mendapatkan skill yang sebagus ini. Namun ya, kemampuan untuk mengendalikan cuaca ini ya, ini sungguh sangat luar biasa. Ini adalah skill kedua setelah manipulasi kabut, yang merupakan skill yang berhubungan dengan cuaca. Mantap. Jika aku dapat mengendalikan skill lebih banyak lagi dalam hal mengendalikan cuaca, ini tidak hanya dapat membuat tempat ini menjadi lebih kondusif, tapi juga sangatlah berguna di dalam pertempuran di masa depan, ujar dari Ziu. Dan sekarang sepertinya aku juga harus segera pergi ke wilayah utara. Sedangkan di sisi lain, di wilayah utara, tepatnya di kota Shi, utusan tim federasi pun datang. Mereka pun datang untuk dapat mengadakan sebuah pertemuan dengan negara bagian yang telah menjalani kesepakatan dengan aliansi. Dan utusan dari federasi adalah seorang pria bertubuh besar dengan muka yang sangat luar biasa menyeramkan. Dan untuk negara yang dituju oleh tim federasi adalah sebuah negara yang ada di padang pasir, dan mereka, orang-orang dari federasi, telah ditunggu oleh dua orang master milik ras manusia yang ada di tingkatan extraordinary. Pushu, apakah federasi sepenakutan seperti apa yang dikatakan orang-orang? Ya, untuk saat ini kurasa begitu. Kita tetap harus waspada, ujar nenek tua ini yang ada di sebelah gadis Maiden itu. Ya, kedua orang ini menunggu kedatangan tim dari federasi. Dan tak lama setelahnya, kini tibalah rombongan dari federasi yang dipimpin oleh seorang pria yang bernama Li Yuanhu, yang merupakan murid kedua milik Jenderal yang ada di tingkatan extraordinary tingkat 1. Dan ternyata apa yang ada di tempat ini telah dipantau oleh seseorang, dan orang itu adalah Mas Gondrong yang berujar, ya, sepertinya mereka telah tiba. Maka dari itu bersiaplah. Sedangkan di atas sana kini pihak pemerintah melihat rombongan federasi telah tiba, mereka merasakan tekanan yang sangat luar biasa mengerikan dipancarkan oleh Kamret Li Yuanhu itu. Ya, jadi dia adalah Li Yuanhu. Seperti yang kubayangkan dari orang-orang yang telah dipilih oleh Jenderali, dia benar-benar memiliki kekuatan spiritual yang sangat mengerikan, ujar nenek tua ini. Sedangkan untuk si kampret Li Yuanhu, jadi dialah yang bernama Poshu, dan orang yang ada di sebelahnya pasti adalah Holy Maiden. Dan anggota yang ada di belakangnya, mereka semua ada di tingkatan 9. Ya, lumayan. Namun ya, sepertinya utusan dari 10 negara tidaklah semenakutkan yang aku pikir, ujar kampret Li Yuanhu itu. Di sini kampret Li Yuan, ia juga berujar, sepertinya kau membawa banyak sekali orang-orang di dalam pertemuan kali ini ya. Ya, kau sepertinya sama. Kalian terlihat seperti datang untuk berperang, ujar nenek tua itu yang bernama Poshu. Ya, mereka semua adalah anggota tim elit milikku. Aku selalu membawa mereka ketika dalam misi yang seperti ini, ujar si kampret Li Yuanhu itu. Aku melakukan ini untuk berjaga-jaga, tambah bocah ini. Sedangkan di bawah sana, Mas Gondrong, ia pun bersiap untuk melakukan penyambutan. Namun karena di sini pihak federasi telah tiba, di sini nenek tua Poshu, ia berujar, iya, silakan ikut dengan kami, semuanya telah disiapkan. Dan kini rombongan federasi mereka pun berjalan memasuki gerbang kota. Namun ya, ketika mereka hendak masuk di sini, Mas Gondrong ia berujar, sekarang. Ya, Mas Gondrong ia pun meledakkan pijakan kaki mereka semua yang ada di atas sana, yang membuat runtuh. Area jalan yang ada di atas sana runtuh, membuat mereka semua yang ada di atas jatuh ke bawah. Dan yang menyeramkan, di bawah sana mereka semua telah ditunggu oleh ribuan monster. Letnan, awas! Ya, kampret Li Yuanhu itu ia pun memberikan peringatan keras kalau di bawah sana penuh dengan monster tikus yang siap untuk membunuh mereka semua. Ini kawanan tikus, bunuh mereka semua. Terjadilah pembantaian di dalam lubang mematikan itu oleh para tikus-tikus tanah yang sungguh sangat luar biasa mengerikan. Bahkan untuk pembantaian itu saja belum melibatkan Mas Gondrong dan pasukan utamanya. Bahkan tanpa bantuan dari Mas Gondrong saja, para tikus mutan itu sudah menjadi momok yang sangat menakutkan bagi manusia. Mengingat tikus mutan adalah salah satu monster yang tidak ingin dijumpai oleh pihak manusia. Bukan karena jumlahnya yang sangat banyak, tapi mereka juga dikenal akan kesadisannya yang memang
memakan mangsa mereka hidup-hidup dan menyiksanya. Bunuh mereka semua atau kita akan mati, ujar nenek tua itu sesaat ia disergap oleh para tikus-tikus itu. Ya, di sini nenek tua itu bukannya tanpa perlawanan, ia juga melawan dengan sekuat tenaga yang ia miliki. Karena ya mau bagaimanapun nenek tua itu ia ada di tingkatan extraordinary. Begitu juga dengan bocah Li Yuanhu itu. Wah! Ia pun membantai para tikus-tikus itu dengan kemampuan yang memang ia miliki. Dan hal yang sama juga dilakukan oleh Holy Maiden. Ia pun bertarung. Ia bertarung habis-habisan melawan para tikus-tikus yang tidak ada habisnya. Dan itu sungguh sangat mengerikan. Namun ia melihat hal itu, di sini Mas Gondrong ia pun tahu. Ia tahu satu hal. Ya, mereka bertiga bukanlah lawan yang lemah. Jadi ya jangan remehkan mereka. Terutama ya wanita hijau itu. Dia memang tidaklah sekuat yang lainnya, tapi tetap saja ia tidak boleh diremehkan. Dan untuk yang lainnya tidak perlu khawatir. Dan sekarang waktunya bagi kita untuk bermain. Wah, ujar Mas Gondrong. Sedangkan di sisi lain saat ini nenek tua itu di sela-sela pertarungannya ia juga bingung, serta ia berpikir sejak kapan lubang ini digali. Dan dengan ketinggian yang seperti ini mustahil untuk dapat melompat ke atas sana. Maka dari itu satu-satunya cara untuk selamat dari hal ini adalah bunuh semua monster-monster yang ada di tempat ini, dan kita akan cari jalan keluar. Tapi ada sesuatu yang menghajar nenek tua itu dengan sangat-sangat telak. Dan jelas yang melakukan itu adalah Mas Gondrong yang datang, dan ia juga berujar, "Halo." Ya, melihat nenek tua itu dihajar oleh Mas Gondrong membuat kedua orang lainnya mereka ternotis. Sial, dia terkena serangan telak. Tapi untuk Li Yuanhu, untuk dia sendiri ternyata tidak memiliki kesempatan untuk mengkhawatirkan orang lain, karena untuk dirinya sendiri ia juga sungguh sangat terancam. Mengingat lawannya adalah monster yang ada di tingkatan extraordinary juga, yaitu Red Emperor. Ditambah jumlah dari tikus ini sungguh sangat luar biasa banyak. Dan untuk Mas Gondrong, ia berujar, bunuh mereka semua, bunuh semua manusia yang tersisa. Wah, ya, Mas Gondrong bukan cuma berhasil menunda pertemuan federasi dan juga pihak 10 negara, tapi ia juga berhasil membunuh semua rombongan milik federasi dan hanya meninggalkan satu orang, yaitu jelas adalah Holy Maiden. Dan 3 hari kemudian Mas Gondrong ia pun membawa Holy Maiden kepada Ziu. Master, dia adalah salah satu dari 3 Holy Maiden milik aliansi manusia, dan dia bernama Aisyah. Ya, melihat hal itu di sini Ziu ia pun mengangkatnya dan ia berujar, salah satu dari 3 Holy Maiden. Berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari Shocking, Holy Maiden, ya mereka sangatlah misterius. Bahkan untuk federasi saja, mereka cukup takut dengan Holy Maiden ini. Bahkan untuk saat ini, ia sedang koma, tapi ia dapat memancarkan energi spiritual yang sangat kuat. Gadis ini dia sangat berbakat. Selain itu, ketika Ziu ia membuka cadar dari gadis itu, ternyata dia sangat imut. Dan lihat, bobanya padat sekali, cuk. Baiklah. Kalau begitu ya, kau akan menjadi pelayan baruku. Sling. Ya, Ziu ia pun mendapatkan pasukan baru. Dan selesailah alur cerita dari Evolution Big Week Update 3 dulu, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Thank you. Mulai ke depannya lagi pertarungan akan semakin lebih mengerikan lagi karena ada perang jilid 2 yang akan terjadi dalam waktu dekat. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Thank you. Bye.